Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, teman-teman calon pengawas dari Kabupaten Karanganyar yang kami hormati. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya pada siang menjelang sore ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan yang ketiga dalam rangka koordinasi dan pendampingan OJT 2 calon pengawas dari Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu, Pak Aris belum datang. Ini Sewu, kemarin saya sengaja minta Bapak Ibu untuk mengisi di link itu. Artinya memang kami berharap kami bisa melihat secara utuh, tapi pelaksanaannya kami belum bisa melihat secara keseluruhan. Karena banyak juga file-file yang harus dilihat, dan kebetulan hari ini juga banyak kegiatan yang lain. Yang kami cermati dulu yang pertama tentang kendala Bapak Ibu. Dari Bu Wiji ini pelaksanaan peningkatan hasil AKPK. Nah, mungkin yang dimaksud Bu Wiji ini materinya atau tekniknya, gitu. Karena begini, untuk pemenuhan AKPK di sekolah magang itu kan tergantung kita kelemahannya di indikator mana. Nah, indikator yang merasa kita lemah itulah salah satunya kita cari data pendukung untuk peningkatan dari kompetensi yang kita belum bisa itu di AKPK-nya. Jadi tidak harus spesifik ada materinya, tidak. Jadi kita kaji terutama Bapak Ibu yang bisa mendukung untuk AKPK, materi AKPK ini adalah di 8 standar. Kalau Bapak Ibu punya instrumen kemampuan 8 standar, itu bisa jadikan sebagai acuan untuk pemenuhan AKPK. Misalnya di bab penilaian, ya standar penilaian itu instrumennya nggak ada. Monitoring 8 standar untuk penilaian, jadi di standar penilaian. Nah itu dibuka, kemudian dicari data pendukung yang ada di sekolah. Nah, itulah nanti kita kembangkan. Ternyata nanti di laporannya itu bentuknya narasi, bukan tabel-tabel atau bukan bentuk fakta-fakta yang Bapak Ibu temukan dalam bentuk data-data, tidak. Bapak Ibu hanya menceritakan kegiatan yang ada di sekolah yang Bapak Ibu jadikan tempat magang itu. Seandainya kelemahan Bapak Ibu di AKPK di bagian manajerial, ya dicari di manajerial itu. Kalau di manajerial maksudnya kaitannya dengan standar pengelolaan, kalau 8 standar itu. Bapak Ibu sudah punya belum untuk monitoring 8 standar? Monitoring 8 standar instrumennya? Untuk instrumennya sudah Bapak. Oke. Dan makanya yang dijadikan sebagai data pendukung untuk pemenuhan AKPK ini untuk diuji, terutama pelaksanaan peningkatan hasil AKPK ini digali dari instrumen 8 standar itu, Bu. Jadi nanti Ibu bisa melihat di instrumen 8 standar itu yang Ibu rasa lemah kan di standar apa, nggih? Nah, itu yang dilihat di sekolah magang dan dicari, digali apa-apa pendukung yang ada di sana. Memang kita akui tidak semua yang kita lemah di bidang itu kemudian tersedia di sekolah. Bisa saja terjadi sekolah itu memang ya lemah juga di bidang itu. Kebetulan kita lemah, sekolahnya ya tidak ada pendukung untuk kita yang lemah. Nah, ini kemarin pernah saya sampaikan untuk kolaborasi dengan pengawas pembinanya di situ, pengawas pembina TK di situ. Seandainya kita minta coba diajak juga kolaborasi untuk pemenuhan itu, karena yang tahu di sana kan pengawas pembinanya. Di intinya di Bu Wiji untuk masalah AKPK kita di instrumen 8 standar itu untuk kita kaji, kita ulas di sekolah magang. Kalau lemah kita di manajerial, ya kita cari di
standar pengelolaannya seperti apa yang ada di sana. Kan standar pengelolaan itu kan menyangkut semua administrasi kepala sekolah yang manajerialnya sebagian besar di sana. Tidak menutup kemungkinan di standar-standar yang lain, yang 4 standar, yang PTK, kemudian pembiayaan dan sarpasnya itu. Semuanya itu kan masuk di manajerial. Sehingga Ibu bisa menggali seluas-luasnya. Tapi kalau tidak salah memang tidak harus dipenuhi secara utuh karena tidak mungkin AKPK itu dipenuhi dalam waktu yang singkat untuk di satu sekolah. Cari indikator yang paling mungkin saja, kemudian nanti dituangkan dalam laporannya itu deskriptif. Ibu bercerita saja tentang nah di sini begini dan seterusnya ya, untuk di laporannya. Ngoten Bu, untuk pemenuhan AKPK ini Pak Aris alhamdulillah sudah. Jadi kalau masalah AKPK ini standarnya memang tidak bisa bentuk tabel dan data-data yang numerik. Jadi cukup deskriptif dan hasil dari pemantauan Ibu, Bapak itu yang dituangkan dalam bentuk narasi. Ditulis saja seperti bercerita. Begini saja untuk laporan di AKPK. Ini Bu, ada pertanyaan lagi Bu untuk AKPK Bu Iji? Ya, Bapak. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Dalam hal ini untuk AKPK itu saya harus meningkatkan di bagian kompetensi sosial Bapak. Itu dalam hal kerjasama dengan pihak luar atau DUDI, alumni dan lain sebagainya itu. Nah, dalam hal ini kami merasa kesulitan di dalam pembuatan instrumen untuk wawancara saya dengan kepala sekolah magang itu Bapak yang kami tanyakan. Bentuk instrumennya itu poin-poinnya apa saja itu untuk atau dalam bidang kerjasama dengan pihak luar dari DUDI atau DUDI begitu. Bapak. Kemudian untuk lanjut dulu Bu. Monggo dilanjut. Kemudian untuk instrumen dakwah standarnya itu sementara sudah kami persiapkan, yaitu terutama dalam hal pengelolaan dan pembiayaan. Itu Bapak yang baru bisa saya sampaikan. Di samping instrumen 8 standar dalam hal pengelolaan atau pembiayaan, itu pendukung lainnya lagi yang perlu kami gali di sekolah magang yang ada hubungannya dengan kompetisi sosial itu karena tadi kami sudah 2 hari ke sekolah magang, itu kepala sekolahnya dalam hal kompetensi sosial hubungan kerjasama dengan pihak luar itu baru sebatas dengan wali murid, kemudian dengan alumni sekolah, kemudian dengan tahmir masjid, kemudian satu lagi dengan menjalin kerjasama dengan koperasi yayasan itu sementara baru itu Bapak, yang lainnya belum bisa menjalin kerjasama, terutama untuk dunia usahanya juga belum. Bu Wiji, artinya kita tidak boleh memaksakan mereka punya, tapi Bu Wiji artinya sudah tahu rambu-rambunya. Jadi kalau kita paksakan mereka punya, ya nyatanya belum punya. Jadi realistis saja, artinya Bu Wiji sudah bisa menggali lah kerjasama. Mungkin dengan Puskesmas maka belum punya Bu. Puskesmas MUU ada Bapak, di Puskesmas berarti ada Puskesmas. Dan mungkin kalau TK itu dengan tempat-tempat rekreasi yang ada di sekitar situ bisa juga. Bisa saja dengan dunia usaha itu ya tempat rekreasi itu yang bisa. Tempat rekreasi. Tapi nyuwun sewu, Ibu kan sudah bisa menggali itu. Artinya Ibu memahami betul apa yang menjadi indikator-indikator dari kompetensi sosial. Walaupun di sekolah itu tidak ada. Jadi dengan dipaksakan terus kita harus ada karena memang kebetulan tadi yang saya ucapkan, yang saya sampaikan yang pertama, belum tentu yang kita kurang itu
kono bisa memenuhi. Kadang di situ juga di sisi yang kita lemah, di situ juga lemah. Kayak saja kita kan berarti nanti ibu dengan kepala sekolah tidak harus diminta buktinya, kepala sekolah memang tidak harus diminta buktinya. Tapi paling tidak ketika diskusi kita munculkan gagasan-gagasan, ibu kepala sekolah bisa menerima dan mungkin muncul ide baru. Oh, kalau begitu berarti dengan ini bisa tuh, dengan ini bisa ya. Termasuk diantaranya pengembangan AKPK untuk bidang kompetensi sosial. Karena banyak untuk kompetensi sosial bersama dengan wali murid. Itu kan yang paling mudah wali murid masih bisa dari akhirnya berkunjung ke tempat apa UMKM yang ada di sekitar kan bisa saja ada konversi, seandainya anak diperkenalkan untuk melihat di situ, kemudian berapa minggu berapa bulan, nah dibuat jadwal itu termasuk salah satu kompetensi sosial untuk mendukung dengan judi atau dunia usaha. Jadi tidak harus tahu itu Wici, jadi dibatasi pemahaman kita, pemikiran kita, ya kita memenuhinya dengan cara kolaborasi. Kan berarti mereka memang dipaksakan ke buana tuh, wah kurang juga dipaksa tidak ada jatuh jadi gitu. Iya Bapak. Jadi untuk minta maaf Bapak, untuk pendukungnya nanti dokumennya nanti yang disertakan kecuali instrumen 8 standar itu nanti sedikit instrumen untuk wawancara dan juga dokumen foto-foto begitu saja nih Bapak. Kalau punya sekolah itu punya data pendukung MOU atau kerjasama dengan siapa saja di copy saja tidak apa-apa dimintain. Oh, Bapak. Punya MOU dengan ini, nah itu diminta untuk di copy. Misalkan ada emang, kalau tidak ada disarankan untuk tahun depannya diusahakan karena itu menjadi data yang penting sekali. Sementara nonton Bu Wiji, kemudian yang lainnya saya begitu Bu Sutini. Waalaikumsalam, enggak Pak Aris. Mohon contoh, diberi contoh penyusunan materi BIMLAT yang benar. Materi BIMLAT yang benar, Bu Tini. BIMLAT itu kan sesuai dengan hasil UJT 1. UJT 1 itu kekurangannya apa? Hasil UJT 1 ditemukan sebuah kekurangan dan kemudian dari kekurangan itu akan diperbaiki dengan tindakan yang berupa BIMLAT. Di antara di dalam BIMLAT itu kan sekali lagi rumah besarnya. Rumah besar dari kegiatan itu namanya BIMLAT. Di dalam BIMLAT itu sendiri bisa berbagai macam kegiatan. Di antaranya mungkin bisa IHT, bisa BIMTEK, bisa workshop dan lain sebagainya. Nah, tentunya materi yang disampaikan atau materi yang akan diberikan pada BIMLAT ya sesuai dengan yang ditemukan itu. Artinya ketika dengan membuat kegiatan pelatihan penyusunan media pembelajaran, ya media pembelajaran itu materinya titik fokusnya banyak itu. Jadi ingat di sini adalah untuk adalah harus fokus pada permasalahan yang muncul, yang ditangani itu harus fokus. Fokus artinya titik tekannya pada penyelesaian yang menjadi masalah krusial. Nah, materinya berarti merujuk ke situ semua. Media pembelajarannya berarti hal-hal yang media pembelajaran semua. Jadi tidak ada standar spesifik khusus. Materi BIMLAT-nya kudu seperti apa tidak, tergantung dari apa yang menjadi materi dalam yang ingin dituntaskan ketika menyelesaikan sebuah permasalahan yang muncul ketika pemantauan. Nah, OJT 1 kan diharapkan sebagai langkah dalam pengawasan itu yang pertama adalah pemantauan itu. Pemantauan itu nanti akan dimunculkan beberapa temuan, dan temuan-temuan itulah nanti akan ditindaklanjuti dengan kegiatan di antaranya BIMLAT. Materinya disesuaikan dengan yang ditemukan. Apa yang akan
atasi apa yang akan diselesaikan permasalahan itu, yaitu materinya dituangkan. Materinya apa? Kalau terkait media belajar terkait dengan RPP, seharusnya ya materi RPP. Artinya dengan penilaian ya materinya tentang penilaian. Jadi tidak ada harus formatnya terserah Ibu. Ya, hanya saja biasanya kan yang sekarang bisa memunculkan ya kayak yang umum biasa itu kan pakai PowerPoint seadanya. Ya itu materi dibuat dalam bentuk PowerPoint disampaikan. Salah satu di antaranya. Kalau punya media pembelajaran yang lain, media penyampaian bimbel yang lain, ya monggo. Sekarang kan banyak sekali. PowerPoint saja itu macam-macamnya sudah luar biasa kalau kita ikuti perkembangan di IT. Ini untuk materi. Jadi materi bimbel tidak kaku, artinya harus punya format atau punya program yang seperti apa, tidak. Tuh untuk Bu Tini. Terus kita nanti kalau bacakan satu-satu dulu. Bu Lestari. Penyusunan laporan UJT. Formatnya Bu Lestari maksudnya? Iya, Bapak. Formatnya. Formatnya kelihatannya dari pengajar sudah diberi, gitu. Yang sistematika itu tuh, Bapak. Nah, sistematika. Oh, J, campur. J. Nah, sistematikanya itu diikuti, hilang-halangannya persis seperti sistematika itu. Oh, J. Artinya format pelaporannya pakai sistematika yang diberikan itu, pendahuluan dan seterusnya sampai kesimpulan akhirnya. Nah, jadi di sana kan diminta setiap kegiatan ada nih, seperti tadinya pembinaan, ini pembinaannya apa, kemudian analisanya sampai yang akhir dipenuhi semua. Hanya aja ya non sewu, mulai sekarang mulai perlu dicicil Bu. Banyak itu ternyata kita lihat, banyak luar biasa. Saya lihat itu banyak sekali ya. Wah ini kalau tidak mulai sekarang di lembur terus kemepetan ya angel. Jadi dicicil satu-satu Bu. Artinya setiap kegiatan selesai langsung buat laporannya, dituangkan di situ saja, di draftnya itu langsung dituangkan di situ. Pembinaan ya langsung dituangkan di situ. Selesai jumlah itu langsung di situ. Analisis PKG-nya ya langsung dituangkan terus saja. Makanya tidak kalah pentingnya tadi seperti kalau di Bu Wiji saya lihat data penduduknya sudah lumayan, sudah bagus. Ya mungkin kurang 1-2 yang untuk apa ya, jumlahnya atau apa, mungkin perlu ditambah dengan analisa hasilnya. Di Wiji kelihatannya saya lihat dia belum masih untuk Bimlat kelihatannya nih, apa tadi saya lihat. Di Bimlat pun ketika Ibu membuat data Bimlat, hasil akhir yang akan dicapai seharinya 80% peserta mendapat nilai 80 lah. Instrumen penilaian 80 itu dari mana ya dimunculkan. Media pelajaran bisa membuat ini, bisa memperhatikan ini dan sebagainya, itu dinilai di scoringnya, panduan skornya nanti tidak harus ditampilkan panduannya, tapi munculnya nilai itu kan tahu ya, munculnya nilai dari seorang yang mengikuti diklat, ya akhir kegiatan dinyatakan berhasil atau tidak itu dengan nilai 80. 80 dari mana itu membuat istilahnya seperti instrumennya. Nilai sekian, nah iso ini 8, ini 7, ini dan seterusnya. Itu kemarin di Uji mungkin perlu dilengkapi. Walaupun instrumennya tidak perlu Bu, tapi nilainya dimunculkan. Artinya ketika ditanya indikator keberhasilannya berapa? 80%. Ya kan orang datanya 80% semuanya berhasil, tidak syukur kalau semuanya berhasil ya tetap ditambahkan matriknya. Si A dapat nilai sekian, si B sekian, dengan nilai sekian berarti semuanya lulus, semuanya telah berhasil mencapai di atas indikator keberhasilan. Bu Lestari sementara itu, jadi formatnya, ya.
Untuk ini untuk PTS Bapak. Untuk PTS itu nanti juga langsung dimasukkan ke situ aja Bapak. Gimana Bu? PTS di Untuk PTS laporan PTS itu nanti langsung juga dimasukkan ke dalam laporannya itu Pak. Beli sendiri Oke. mawon. Oh sendiri. Kan banyak. Iya. Masuk di lampiran enggak apa-apa, formanya seperti itu, nanti bentuk PTS-nya terlampir ngoten mawon. Oh ngaten. Oh Jadi siap. partnya di bagian belakang langsung masuk di lampiran. Jangan dimasuk format laporannya, tapi di bawah Mm-mm. lampiran PTS. Sudah jadi Bu PTS-nya? Proposal. Belum, ini cuma angan-angan aja Pak. Jangan diangan-angan. Baru iya. Tapi sudah melangkah, sedikit-sedikit sudah punya gambaran, sudah punya ini Bapak. Iya. Di apa? Titik kok gangguan deh. Titik Bu. Kan sudah pernah ke PTS toh Bu. Sudah Sudah. Bu Lestari. Terus saya tak lihatnya dulu. Sumarsih. Belum paham betul kegiatan pendidikan, mohon bantuan contoh-contoh lain. Kunjungannya dan maaf kami masih banyak kekurangan. Filenya nopo Bu sing dikarepe Bu Sumarsih? Ya Bapak. Selamat sore Bapak. Ya, Bu. Maksudnya ini Bapak ya yang mau saya tanyakan itu untuk tadi yang sudah disampaikan Bu Jati. Tadi yang tentang apa? RA. Tentang apa? Yang sudah disampaikan tadi tentang AKPK tadi, Pak. KPK ya. Menang-menang. Ya. Sudah. Kemudian ini saya tanyakan untuk Bu Marsih. Untuk tentang AKPK tadi loh Bapak. AKPK. Tadi kan saya memang di kompetensi sosial. Itu tadi sudah dijawab oleh Bapak. Saya terima kasih. Tadi saya juga sudah wawancara ke sekolah magang. Itu memang di sana juga sudah bertanya jawab, wawancara itu memang kegiatannya MOU dengan Puskesmas, kemudian MOU dengan Polsek, kemudian untuk MOU dengan Superindo dan pembuatan roti itu Bapak. Itu. Nah, untuk laporannya sudah diterangkan oleh Bapak, saya sudah paham Bapak. Terima kasih. Nah, ini selanjutnya saya akan menanyakan untuk ini bahan presentasi PPT itu yang nanti untuk penyusunan bahan itu loh Bapak. Itu nanti bentuknya bagaimana Bapak? Presentasi yang untuk bahan presentasi, jadi ada videonya, ada ini apa yang dipresentasikan itu apa PTS-nya atau mungkin hasil laporannya itu Bapak? Ibu nanti membuat rangkuman materi semuanya. Di pembinaan ini yang sudah saya lakukan dengan hasil seperti ini. Terus supervisi, mulai dari supervisi dengan ini dibuat di bentuk PPT PowerPoint Bu. Ya mungkin mungkin Ibu bisa menampilkan di dalam PowerPoint itu, tapi ini terlalu lama saya kira. Video boleh tapi ya cuplikan saja, jangan semuanya dimasukkan karena 4 atau 5 kegiatan kalau makan waktu berapa atau kalau semuanya pakai video. Itu data-data kalau video ya yang singkat lah barang 30 sampai 50 detik lah, 30 detik sudah bagus, itu sudah cukup lama, hanya untuk menampilkan contoh saja, bukan kegiatan kita yang ditampilkan secara utuh. Dibuat
rangkuman kegiatan itu yang pertama seadanya supervisi ditampilkan di PPT itu di PowerPoint. Oh selama ini kami lakukan ini hasilnya ini. Kami temukan masalah ini. Kami lanjut dengan pembinaan seperti ini. Kemudian begitu seterusnya diuraikan satu persatu sampai 5 kegiatan itu tadi. 5 kegiatan di UJT 1, UJT 2. Maaf, di UJT 2. Itu bentuknya di PPT tadi, di PowerPoint, kemudian besok dipresentasikan. Ini Bu. Ngatung ya, Bu? Terus satu lagi, Bapak. Oke, untuk bahan gelar inovasi, Bapak. Dan nanti bentuknya bagaimana, Bapak? Macam-macam. Gelar karya inovasi, monggo. Itu bisa karya dalam yang paling banyak banner. Tahu banner, nggih? Banner. Paling gampang banner, Bu. Kayak MMT, nih yang dipasang cilik-cilik, dipasang. Ya dibuat ngoten mawon. Oh, ngoten. Banner saja, banner. Banner. Seperti MMT cilik. Ini sama. Jadi kan bisa menampilkan video, monggo. Nanti gitu. Atau yang lain. Tapi rata-rata saya itu yang ya. Monggo. Itu yang menyangkut 5 kegiatan itu, Bapak. Ini kalau bisa semuanya di 5 kegiatan itu. Dengan tampilkan dia oh kemarin Bu Marsih melakukan ini. Jadi biar jual beli karya lah. Teman melihat dengan nanti melihat ke teman. Jadi punya referensi, punya wawasan yang banyak dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Ya, saja kami belum tahu untuk Karanganyar nanti rencana untuk gelar karya inovasinya kapan, Bu? Yang Karanganyar? Itu tanggal berapa, Bu? Ini di tugas OJT 2 itu, Bapak. Oke, nanti kan gelarnya itu tanggal berapa? Itu nanti kan yang menentukan juga kita bersama. Dengan bersama dengan pengajar. Pengajar. Oh, Jadi tidak bisa berdiri sendiri, biasanya bareng-bareng. Syukur di sebuah tempat. Dan nantinya ketika Ibu menampilkan karya inovasinya di sini, nanti Ibu yang lain di sini yang bisa saling berkunjung, berputar, menyaksikan. Mungkin tidak sama, itu menjadi bahan pengalaman kita, menjadi bahan referensi kita, tambah wawasan kita, tidak semata-mata yang kita lakukan itu. Jadi, oh ternyata di teman yang lain beda lagi ya, berarti kita punya wawasan lagi. Gelar karya inovasi itu menampilkan karyanya sendiri yang nanti bisa mungkin diambil manfaatnya oleh orang lain. Kita juga bisa mengambil manfaat dari karya orang lain. Sekedar berbagi pengalaman, dan itu tidak apa-apa ya, memang harus seperti itu, harus berbagi pengalaman. Oke, Bu Marsih, cukup nggih? Bu Tini, nyun sewu, waktu ini Bu, nyun sewu, waktu ini ternyata Bu Tini malah sudah nggih. Bu Tini tadi yang mohon diberi contoh penyusunan materi jumlah yang benar. Oh, Bu Tini sudah. Bu Wijati sudah. Pak Aris. Pak Aris tapi belum masuk kiriman filenya, Pak. Kami belum tahu. Namun tadi dereng saged ngirim gitu. Kalau mau butuh saged lempet tentang linknya saged. Terus kendala ini pun apa, Pak Aris? Yang kami bahas kan kendala yang dialami selama UJT 2 dan menjelang pelaporan ini, seyogyanya karena sudah waktunya sudah mendekati, kan sudah disiapkan. Ya. Monggo. Sementara kalau sampun damel sekali laporan itu yang sering kalau print out namanya file lah, file pun mangke kalau enten datang pagi dengan Pak. Betul. Dikirim lewat line sakit mboten, Pak? Pak Aris, kemarin kan saya beri link itu di. Kalau
betul sakit masuk lo anu dadak kan marahi anaknya menemui sakit mau Pak. Sinyalnya. Pak, kalau IT kurang mampu Pak. Tidak apa-apa, tapi tetap belajar. Hanya sesuai kan sakit terus rokok. Iya Pak. Sampun dalam buat segede-segede nanging gitu semua. Dari sakit lo itu nakes beberapa panjenengan Pak. Amargi kalau lingi tapi di ada melingnya tengah anak kula. Pak. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu yang lain? Hal-hal Bapak. Minta maaf. Tadi Bapak mendiko untuk pendukung yang itu Bapak, hasil dari setiap kegiatan yang harus diketahui itu apakah seperti evaluasi dan monitoring itu Bapak? Itu kalau itu formatnya sudah ada Bapak. Maksudnya yang kegiatan apa? Setiap kegiatan tadi Bapak kan mendito harus dievaluasi untuk keberhasilannya. Itu. Nah, itu ada format itu juga tugas dari Bapak Paulus selaku pengajar itu untuk mengisi hasil evaluasi dan monitoring dari setiap kegiatan. Mungkin yang dimaksud Bapak ini kondisi Bapak. Benten Bu. Evaluasi dan monitoring dari kegiatan itu kan nanti untuk kebutuhan pengajar nih atau UNS untuk mengevaluasi kegiatan itu. Maksud saya kegiatan jenengan di Bimlat, contohnya Bimlat, kan jenengan di akhir kegiatan berhasil dan tidaknya itu kan sudah diketahui dengan pesertanya 8, saya masih bisa membuat media pembelajaran 6 seandainya 6. Nah indikator yang berhasil 6 ini yang dimaksud sing kaya apa? Wis entuk biji 8, po 5, po 6, po 7. Nah, maksudnya evaluasi dari kegiatan itu ya kegiatan selama Bimlat itu sendiri. Biasanya kan ngaten Bu. Seperti kita mengajar mulang kan. Kalau di SMP atau SD mungkin TK beda ya, tapi kita yang bersama. Di akhirnya kan ada istilah penilaian ya, menilai anak itu bisa menyerap apa yang kita sampaikan atau tidak, dan itu bisa diketahui dari mana kalau tidak ada evaluasi. Evaluasi itu kan tidak harus dengan tertulis nggak soal tidak, tapi pengamatan itu kan bisa. Ketika membuat media pembelajaran contohnya ibu mengamati, wis iso bentuknya enak, persentasenya sekian persen, dia sudah bisa melihat media pembelajaran walaupun belum sempurna, sudah 90% ini berarti sudah berhasil. Kalau masalah sempurnanya nanti dilanjutkan di waktu berikutnya. Nah, saya maksud itu, ibu punya data peserta dari Bimlat itu dinyatakan berhasil mengikuti Bimlat, materi yang ibu sampaikan itu diterima, itu caranya biaya evaluasinya gitu. Dengan menentukan iso berhasil dan tidak itu mendapat nilai berapa itu ada kriterianya. Contohnya soal, tapi tidak harus soal. Contoh di pengamatan tadi, dari media pelajaran diamati, wis iso, sebenarnya pengamatan. Jadi diberi nilai tentang tuntas, berhasil, belum, atau baru berapa persen, berarti belum berhasil, perlu penanganan khusus. Yang saya maksud itu Bu, tapi itu tidak harus dituangkan dalam bentuk apa nanti di laporan tidak harus disampaikan, tapi dengan kan punya nilainya hasil dari Bimlat. Hasil dari Bimlat itu 1, peserta iki untuk nilai 8, peserta iki untuk nilai 9, peserta ini dapat nilai 6, peserta ini dapat nilai 7. Nah, istilah KKM, kriteria kelulusan minimal jenengan dinyatakan berhasil minimal nilai 8, berarti nilai di atas 8 ke atas berarti dia berhasil, yang bawah berarti tidak berhasil. Tidak berhasil berarti nanti perlu penanganan lagi, dianalisa itu apakah mungkin diberi supervisi klinis atau diberi tindakan lanjutan atau dibuat program Bimlat di tahun berikutnya seandainya seperti itu. Hanya itu Bu, jadi maksud saya bukan evaluasi yang menyeluruh. Kalau di Pak Paulus itu kan evaluasi untuk program kegiatan di UJT-nya. Nanti formatnya itu, monggo diisi sesuai dengan jenengan. Ini setiap kegiatan tanya Bapak.
Monggo Pak Aris. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Terus Bapak, ini untuk setiap kegiatan itu kan ada surat pengesahan Pak dari Pemkot.